Saya Deviani Laura Mahilomi dari kelas 1C, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan dari buku Sosiologi Suatu Pengantar oleh Surjono Sukanto, terutama pada bab 5, yaitu lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Yang pertama, lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing yaitu social institution, akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi dari social institution tersebut. Istilah lain yang telah diusulkan adalah bangunan sosial yang mungkin merupakan terjemahan dari istilah soziale Gebäude dalam bahasa Jerman, yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan social institution tersebut. Di sini akan digunakan istilah lembaga kemasyarakatan karena pengertian lembaga lebih merujuk pada suatu bentuk sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut. Pada poin B, proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Pada yang terakhir, umumnya anggota-anggota masyarakat pada tidak berani melanggarnya. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, secara sosiologis dikenal adanya 4 pengertian, yaitu yang pertama cara atau usage, menunjuk pada suatu perbuatan. Kedua, kebiasaan atau folklore adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores yang merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima sebagai norma-norma pengatur. Yang keempat, adat istiadat atau custom adalah tata kelakuan yang kekal serta kekuatannya berintegrasi dengan pola-pola perilaku masyarakat. Bila adat istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga atau institusional apabila norma tersebut yang pertama diketahui, yang kedua dipahami atau dimengerti, yang ketiga ditaati, yang keempat dihargai. Yang kedua, sistem pengendalian sosial atau social control. Sistem pengendalian sosial seringkali diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparaturnya. Pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, agar anggotanya masyarakat tetap pada norma yang berlaku. Diciptakan sistem pengendalian sosial yang bersifat yang pertama preventif atau positif, merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dan keadilan. Yang kedua, represif atau negatif, merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Alat pengendalian sosial dapat digolongkan ke dalam paling sedikit 5 golongan, yaitu yang pertama, mempertebal keyakinan antara anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku tersebut. Yang keempat, menimbulkan rasa takut. Yang kelima, menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Pada poin C, ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilling, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri yang umum, yaitu yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi, pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga tersebut.
Yang kelima, lambang biasanya juga merupakan ciri khas dari suatu lembaga kemasyarakatan. Yang keenam, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tidak tertulis. Pada poin C, tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tipe-tipe lembaga kemasyarakatan terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, dari sudut perkembangannya terdiri atas recessive institution, yang kedua enacted institution, yang kedua dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat. Yang pertama, basic institution, yang kedua subsidiary institution, yang ketiga dari sudut penerimaan masyarakat, approved socially conscientious institution, yang kedua unsanctioned institution, yang keempat dari sudut penyebarannya terbagi atas 2, yaitu general institution, yang kedua regulative institution, yang kelima dari sudut fungsinya terbagi atas 2 juga, yaitu operative institution dan restricted institution. Pada poin A, cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan tersebut. Yang pertama, cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci lagi ke dalam 3 bagian, yaitu analisis historis untuk meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Yang kedua, analisis komparatif, menelaah suatu lembaga kemasyarakatan dalam berbagai masyarakat yang berlainan ataupun berbagai lapisan sosial dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga, analisis fungsional, yaitu menyelidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut dalam suatu masyarakat tertentu. Pada poin F, conformity dan definition. Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah-kaidah atau nilai-nilai masyarakatan. Deviation adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakatan. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity, yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakatan. Deviation, yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Conformity biasanya sangat kuat dalam masyarakat yang tradisional. Hal yang sama pada masyarakat di kota-kota seringkali dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tersebut. Robert K. Merton telah menelaah soal conformity dan deviation, yaitu dengan menciptakan diagram Merton. Sistematika itu menggolong-golongkan tindakan-tindakan manusia, dengan kata lain membagi-bagi, memisahkan tindakan-tindakan manusia, tujuannya, serta cara-cara mencapai tujuan tersebut. Sampai di sini ringkasan kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah